pendapat orang Sunda sendiri ya Oke. mengenai puasa gitu, puasa Ramadan terutama. Penghulu penghulu Hasan besar Mustafa. ya, penghulu besar atau Hop Panghulu Bandung, Haji Hasan Mustafa gitu ya. Ya itu 1813 diterbitkannya. Di situ beliau menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu bagi orang Sunda adalah waktu yang dimuliakan atau waktu yang dimuliakan gitu ya. Nah di waktu tersebut itu konon beliau menyebutkan itu ririwa atau hantu-hantu itu di kerangkeng gitu ya. Iya, iya. Dan waktu Ramadan itu terlarang untuk nikah. Selama Ramadan itu paling tidak ada 4 agenda yang biasa dilakukan oleh orang Sunda, yaitu munggahan, kemudian ada ngabuburit, kemudian ada mamaleman, yaitu malam-malam ganjil, dan puncaknya adalah lebaran. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa, dan selamat menonton juga bagi yang tidak berpuasa. Kita ingin memanfaatkan waktu kita, ya istilahnya ngabuburit. Ya betul. Saya mengundang khusus Kang Atep Kurnia, seorang penulis kesundaan yang sangat produktif. Kita mau ngobrol soal ini, tradisi orang Sunda dalam bulan Ramadan, gitu, dalam bulan puasa. Jadi Kang Atep bisa cerita ketika awal mau atau menjelang mau puasa, kemudian dalam proses Ramadannya gitu, kemudian lebarannya. Nah, apa yang dilakukan orang Sunda ketika Ramadan itu? Mungkin bisa diawali dari ini, Kang. Mungkin dari pendapat orang Sunda sendiri ya mengenai puasa gitu, puasa Ramadan terutama. Ini bisa kita baca gitu ya secara bersama-sama dari salah satu buku yang bisa dibilang buku pertama karya etnografis yang ditulis oleh orang Sunda sendiri, yaitu Bab Adat Istiadat Urang Priangan jeung Sunda Lianti Eta, karya penghulu penghulu besar ya, penghulu besar atau Hop Panghulu Bandung, Haji Hasan Mustafa gitu ya. Ya itu 1813 diterbitkannya. Di situ beliau menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu bagi orang Sunda adalah waktu yang dimuliakan atau waktu yang dimuliakan gitu ya. Nah di waktu tersebut itu konon beliau menyebutkan itu ririwa atau hantu-hantu itu di kerangkeng gitu ya. Dan waktu Ramadan itu terlarang untuk nikah, kecuali kalau kecelakaan. Oh gitu. Kalau kecelakaan bolehlah, apa boleh buat gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya seperti yang juga disebutkan oleh sastrawan Sunda Muhammad Amri juga sama. Tahun 1940 beliau di buku Pox Almanak Sunda tahun 40 menyebutkan itu Ramadan itu poe nu dimulyakeun. Nah, selain itu Haji Hasan Mustafa secara garis besar menyebutkan selama Ramadan itu paling tidak ada 4 agenda yang biasa dilakukan oleh orang Sunda, yaitu munggahan, kemudian ya munggahan itu menjelang hari pertama puasa, kemudian ada ngabuburit, menunggu waktunya buka ya. Itu biasanya sore hari menjelang senja. Kemudian ada mamaleman, yaitu malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Dan puncaknya adalah lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Stop dulu. Siap. Mungkin perlu diperkenalkan sedikit tentang siapa Hasan Mustafa. Oh iya. Haji Hasan Mustafa ini adalah ulama besar ya, termasuk ulama besar. Beliau pesantren atau pernah belajar
di Makkah selama bertahun-tahun. Kemudian itu di abad 19 Kang, di pertengahan abad 19. Kemudian beliau diminta oleh penghulu besar Garut waktu itu Kabupaten Limbangan, Raden Haji Muhammad Musa itu untuk mengajar di Masjid Agung Garut. Jadi asalnya di situ dulu. Beliau mengajar. Sebentar, jadi Garut itu bukan Garut kota sekarang, Limbangan pusatnya dulu itu ya. Ya, ibu disebutnya kota itu. Limbangan, Kabupaten Limbangan. Nah, beliau di situ mengajar, tapi tidak lama karena Snuk Hugro-nya itu penasihat urusan pribumi di Hindia Belanda mengajak Haji Hasan Mustafa untuk mencari naskah-naskah Sunda, mencari naskah-naskah lama itu di Pulau Jawa sampai Madura tahun 1893 kalau tidak salah. Itu banyak mendapatkan naskah-naskah lama waktu itu karena dalam konteks waktu itu Snuk Hugro-nya kan dalam kerangka untuk menaklukkan Aceh yang bergolak ya sejak tahun 1870-an kalau tidak salah. Nah, kan salah satu kunci untuk memahami itu ya, untuk memahami pemberontakan Aceh itu dari sisi agamanya. Hasan Mustafa itu diajak untuk mencari naskah-naskah lama, terutama yang berkaitan dengan Islam, dengan sufi, dengan konten-konten sufi gitu ya, termasuk yang adat seputar adat gitu yang berkaitan dengan agama. Beliau itu memang agak dekat dengan sufismenya ya. Dan kemudian puncaknya sih di akhirnya atas rekomendasi Snuk Hugro-nya Haji Hasan Mustafa diangkat menjadi penghulu besar di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Jadi menjadi itu selama berapa tahun ya, 1895 kalau tidak salah sampai berapa tahun gitu ya. Tapi karena tidak kerasan balik lagi ke Priangan dan ditempatkan menjadi penghulu besar Kabupaten Bandung sampai pensiun. Sip. Nah, sekarang kita mulai tadi 4 tahap itu ya, tahap mungahan. Apa yang dilakukan orang-orang Sunda itu ketika mungahan? Nah, kita kembali dulu ke kata munggahan itu ya kan. Munggahan itu dari sisi kamus-kamus, dari asal usul katanya, etimologinya itu dari kata unggah. Unggah atau munggah. Artinya unggah atau munggah itu naik. Secara filosofi artinya naik dari bulan yang dianggap biasa-biasa saja ke bulan yang lebih tinggi, dalam pengertian lebih disucikan dibandingkan dengan atau lebih keramat dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Naik ke makom tertentu. Iya benar. Itu munggah. Nah, di waktu menjelang tanggal 1 Ramadan itu banyak hal yang dilakukan oleh orang Sunda ya, di waktu dulu sepanjang yang saya baca. Di antaranya yang dilakukan misalnya adalah dengan menabuh bedug sebagai pertanda masuknya ke bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Makanya disebutnya ada bedug kuramas atau bedug dulag kuramas atau bedug kuramas. Jadi apa itu maksudnya? Ya maksudnya itu menabuh bedug sebagai pertanda untuk berkeramas karena memasuki bulan Ramadan. Warga Muslim, ayo kuramas lah ya, puasa gitu ya. Begitu. Dan itu tandanya bedug. Gitu. Nanti berperan banyak itu bedug itu, atau bedug itu akan berperan banyak sepanjang bulan Ramadan sampai Lebaran itu akan sangat berperan. Di antaranya itu bedug kuramas, kemudian keramas itu sendiri itu biasanya atau dalam bahasa Sunda itu diangir ya. Diangir dengan tanah liat, biasanya kan dicampur tanah liat, tanah angir itu dengan ada sapu, dengan membakar jerami itu kan di muka mungkin sebagai sampo kalau sekarang itu kan. Mandi besar lah gitu ya. Mandi besar itu bedug kuramas, kemudian atau dulag kuramas, kemudian ada lagi
ngebersihkan makam atau pajaratan. Jadi membersihkan makam sebelum hari H puasa gitu ya. Jadi ke makam keluarga dulu, keluarga. Jadi orang tua gitu ya, kerabat nenek, gitu. Nah, itu semua dibersihkan. Dan itu nanti juga bersambung nanti di pas hari Lebaran ada prosesi yang disebut dengan nyekar atau ngembang di makam yang tadi dibersihkan di waktu munggahan. Waktu itu belum ada ya tradisi maaf-maafannya itu sebelum Ramadan. Ada kalau juga. Sekarang kan ada juga. Jadi memang tadi itu kan filosofinya naik ke bulan biasa itu. Dari bulan biasa ke bulan yang lebih tinggi itu, makanya harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Kayak seperti tadi itu salah satu simbolnya kan keramas, membersihkan diri, tubuh harus dibersihkan, lingkungan juga harus dibersihkan gitu. Itu juga sama diantaranya harus saling memaafkan dan lain-lain. Oke, itu Anda catat ya, Anda gambarkan yang barusan itu terjadi di abad 19 di paling tidak sejak akhir abad 19 ya. Abad 19 sampai tahun 30-an, 40-an bahkan ketika saya masih kecil masih ada tradisi itu. Oke. Sekarang kan ketika mau puasa itu rame. Ya. Ada keputusan pemerintah, ada keputusan ormas Islam gitu ya. Nah, ari baheula gitunya di abad tadi awal 19 itu ya, itu sudah ada juga terjadi ya istilahnya dalam tanda petik perbedaan. Penetapan puasa. Penetapan puasa dan penetapan Lebaran itu, Lebaran Idul Fitri jelas juga terjadi di masa yang lalu. Paling tidak tahun 30-an ketika sudah mulai ada organisasi-organisasi Islam ya. Ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Itu perbedaan itu ada dan dilaporkan secara atau sering dilaporkan di koran Sunda Sifat Tahunan. Itu bisa memungkinkan tiap kampung, tiap desa berbeda karena mungkin afiliasi organisasinya juga berbeda gitu. Berdasarkan metode hisab atau metode ruqyat yang dilakukan. Tapi umumnya pemerintah kolonial yang biasanya dilakukan di Dewan Agama Kabupaten itu menyerahkan sepenuhnya. Iya, pemerintah kolonial Belanda menyerahkan sepenuhnya ke Dewan Kabupaten gitu, Dewan Agama di Kabupaten atau Rad Agama di Kabupaten, dan mereka yang menentukan masuknya puasa, dan metodenya yang digunakan dua itu. Jadi ada hisab dengan jadi misalnya, dan di tingkat daerah ya kan, tingkat daerah itu kiai di kampung itu menentukan juga, dan metodenya dua, hisab dengan jadi ada kemungkinan misalnya karena masuknya puasa itu dianggap misalnya di pas waktu Isya, makanya harus keramas di waktu Isya itu juga, dan besoknya harus ini. Makanya waktu yang disebut marema ya, marema itu waktu yang lebih ramai di pasar itu tidak terjadi ketika si kiai menentukan masuknya puasa itu misalnya di malam waktu Isya misalnya atau maghrib, kan tidak ada kesempatan untuk berbelanja. Padahal biasanya tadi yang waktu menjelang masuknya ke puasa itu kan dianggap sesuatu yang lebih harus ditinggikan, makanya harus dipersiapkan maksimal, diantaranya dengan makanan juga yang harus lebih spesial gitu. Jadi mungkin waktu itu juga sudah mulai seperti sekarang ketika menjelang puasa harga-harga rada naik. Benar. Bahkan karena kebutuhan masyarakat ya, terutama masyarakat Muslim untuk puasa itu kan membeli banyak ini gitu ya, keperluan untuk melaksanakan puasa itu. Dan itu memang dilaporkan paling tidak sejak di laporan-laporan koran Belanda tahun abad 19 itu. Di waktu puasa dan menjelang Lebaran itu banyak dilaporkan mengenai kenaikan harga-harga, termasuk kenaikan kebutuhan pokok, terutama padi padi, beras, dan kain untuk keperluan Lebaran. Itu sudah terjadi di masa yang lalu. Makanya
ada kata Haji Hasan Mustafa ada istilah marema. Marema itu tadi waktu yang lebih ramai di pasar itu dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan marema itu paling tidak ada 2, marema waktu munggahan, jadi waktu naik menjelang 1 Ramadan dan di menjelang Lebaran, menjelang 1 Syawal Lebaran itu waktu disebutnya marema kan. Waktu yang ramai, lebih ramai daripada waktu biasa karena orang berbelanja di pasar. Oke, kita bisa menangkap aspek sosial ekonomi ya menjelang puasa itu. Oke, sekarang orang Islam di komunitas Sunda itu masuklah ke bulan puasa. Ya. Apa yang dilakukan? Nah, itu banyak. Itu tahap kedua kan tadi ya? Banyak. Saya kembali lagi ke Hasan Mustafa. Ya. Biasanya kalau orang Sunda puasa ya puasa biasa kan. Ada yang disebut dengan istilah janari. Jadi waktu untuk kita sahur dalam bahasa Sunda janari. Janari sendiri dalam istilah Sunda ada 3 Kang. Ada istilah janari sapi itu sekitar jam 1 malam. Janari sapi. Sapi. Janari sapi mungkin berkaitan dengan sapi atau tingkah laku sapi dan itu menjadi penanda bahwa waktu itu jam 1 malam. Kemudian ada janari leutik, janari kecil itu sekitar jam 2 malam dini hari ya. Kemudian ada janari gede. Janari gede itu sekitar jam 3, jam 4 gitu ya. Mau sahur lah gitu ya. Nah itu makanya waktu sahur dalam bahasa Sunda itu janari istilahnya. Janari kemungkinan janari gede. Ya, sapi itu memang bangunnya jam 1. Mungkin ya, itu mungkin dengan tindak tanduk. Tindak tanduk sapi makanya dijadikan patokan waktu oleh orang Sunda karena orang Sunda kan menandai waktu dengan istilah-istilah yang biasanya berlaku ya. Misalnya kayak tadi ada pecat, ada janari sapi, ada pecat sawit dan lain-lain. Jadi tidak ada menunjukkan waktu seperti yang sekarang konsepnya gitu. Nah, kita kembali ke soal bagaimana orang Sunda mengisi bulan puasa itu tadi ada janari, kemudian ada sahur ya, sahur itu biasa gitu ya. Kemudian ada istilah yang menarik, misalnya untuk istilah orang yang tidak puasa misalnya ya, itu kan dalam bahasa Sunda ada istilah batal dan bocor. Ya, bocor karena misalnya sesuatu hal sakit atau perjalanan gitu. Itu bocor ya, bocor itu sebenarnya kata Haji Hasan Mustafa sebenarnya melambang, itu berasal dari istilah kapal di lautan Kang. Jadi itu bocor. Jadi dalam perjalanan bocor. Si kapal itu bocor. Masuklah air gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ketika orang berpuasa itu layaknya kapal di tengah lautan. Jadi ketika mau puasa tapi ternyata ada halangan sehingga jadi bocor. Dan istilah bocor atau batal puasa itu di Sunda banyak. Misalnya kayak ada puasa yang disebut dengan puasa sadud. Puasa tapi udud. Puasa tapi merokok. Memang dulu kan mungkin jadi bocor dia teh karena bocor kalau makan mah bermalu gitu ya. Hanya merokok. Merokok saja. Nah, merokoknya itu di depan umum atau enggak, biasanya ada istilah lain lagi nanti. Tapi ada istilah tadi puasa sadud itu puasa tapi udud. Itu banyak digambarkan kelucuan mengenai orang yang bocor itu dalam pustaka Sunda ya. Termasuk yang barusan yang puasa sadud itu misalnya di salah satu cerpen Ahmad Bakri pengarang Sunda itu digambarkan misalnya kunaon sia Adma puasa tapi udud. Kenapa kamu Adma merokok gitu. Merokok kan lagi puasa kata si Adma itu juragan lalai geus haliber. Kan itu kelelawar sudah pada berterbangan karena memang salah satu penanda buka puasa itu kelelawar itu pada berterbangan. Itu mungkin saja alasan itu kan. Tapi yang jelas itu pembenaran. Itu istilahnya puasa sadud. Ada istilah puasa kendang. Itu? Kendang itu kan gendang ya. Jadi puasa yang hanya di awal dan di ujungnya saja. Oh, di awal-awal seminggu pertama puasa lah misalnya gitu. Minggu kedua, ketiga enggak gitu. Akhirnya. Atau misalnya di waktu satu hari misalnya ya, itu di bukunya Raden Jadireja dengan Aceh Denik yang judul menarik buku bacaan anak-anak.
Judulnya Rusdi jeung Misnem. Di situ jelas digambarkan kebiasaan anak-anak yang puasanya puasa kendang. Oh, itu berlaku bagi ini ya. Iya, biasanya anak-anak yang belum akil balik gitu. Tapi ku ibunya teh orang tuanya teh kamu puasa belajar gitu. Ya. Bisa ditanya kunaon dahar deui? Ya, ini siang ya. Kunaon dahar deui Rusdi cek indungna kata ibunya. Iya, sahur kedua, cenah. Ini sahur kedua kali. Ya kan anak-anak karena usianya belum sekolah dia. Belum sampai. Si Rusdi dan Mistem ini adik kakak sekitar umur 10 dan 7 tahun gitu di buku itu. Nah, itu ada puasa kendang atau puasa gendang. Ada kayak yang sudah dewasa ada nggak? Ada yang disebut puasa dengan belek kecepet nyemen. Nyemen. Kalau puasa kendang mah itu mah anak yang belum akil balik, gitu, yang belajar puasa. Nah, di awal dan di akhir, tengah-tengah enggak. Ada yang disebut bala kecepet nyemen ya. Nyemen. Okay. Nyemen itu berasal dari kata cemen. Cemen itu permainan, Kang. Zaman dulu ya, permainan boneka yang di bawahnya itu magnet. Jadi si boneka itu digerak-gerakan dengan menggerakkan magnet yang ada di bawahnya. Misalnya kayak gini nih. Ini kaca nih, ini bonekanya digerakkan, tapi pakai tirai. Nah, itu digunakan lagi menjadi kata sindiran bagi orang yang tidak berpuasa. Itu makan di siang hari, hanya kelihatan kakinya saja, misalnya di warung. Warungnya dikasih tirai, tapi kan misalnya kakinya kelihatan oleh orang di luar kan. Jadi waktu itu juga di awal abad 19 ya. Ya, tahun 30-an ya, atau awal abad 20 ya. Awal abad 20. Itu ada warung-warung yang ditutup. Ada. Gitu. Makanya istilahnya nyemen istilahnya, Kak. Nyemen itu artinya ya itu seperti nyumput gitu mah. Permainan cemen itu. Jadi orang yang tidak puasa kemudian makan di tempat umum gitu ya, tapi ditutupi si ininya. Dan hanya kelihatan kakinya. Ya itu sebenarnya nyemen ya. Oke. Nah itu terus apalagi ya banyak hal misalnya. Kemudian ada ngabuburit ya. Ngabuburit itu kan sekarang sudah jadi bahasa Indonesia dan masuk jadi ke dalam KBBI, ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan sebenarnya tidak ada di tradisi yang lain. Budaya yang lain kecuali di Tatar Sunda gitu ya. Biasanya budaya di Batak atau Minangkabau atau Jawa gitu ya. Ngabuburit itu. Iya, ngabuburit hanya dikenal di Tatar Sunda. Dan itu dilakukan Madula, banyak hal, misalnya dalam konteks di anak-anak di Bandung tahun 30-an, itu misalnya salah satunya itu menunggu disulutnya meriam di sekitar pendopo Kabupaten Bandung ya. Itu karena di sekitar pendopo Kabupaten Bandung paling tidak tahun 1925 sampai 1942 ada 2 meriam yang dikhususkan sebagai penanda buka puasa, sahur dengan buka puasa dan lebaran nanti. Dan lebaran. Jadi itu konon kata Sarip Amin atau Muhammad Kurdi itu oleh Bupati Wiranata Kusuma V atau dalam haji setelah beliau ibadah haji ke Mekah dan kebiasaan itu dibawa ke Bandung. Jadi kalau mau sahur itu akan disulut, kemudian buka juga sebagai tandanya disulut juga meriam itu. Tahun 70-an itu diganti ku serine gitu ya. Iya. Tapi waktu tahun 1924 sampai 42-an itu meriam. Dan itu terdengar paling tidak di sekota Bandung kedengar. Kebayangnya. Iya. Keras suaranya ya. Terdengar terdengar menggema lah dan itu dipakai sama anak-anak itu untuk ini diantaranya itu ngabuburit. Jadi main di situ itu kan sekeliling kabupaten sekeliling pendopo kan dipagari tembok tuh. Jadi itu lucunya kata Sarip Amin yang pernah mengalami karena Sarip Amin masa kecilnya tahun 20-an sampai tahun 40-an di Sarip Amin tuh Muhammad Kurdi itu ya? Wartawan pimrednya koran Sifat Tahunan. Beliau masa kecilnya di Bandung. Nah, yang lucunya itu ketika ngabuburit itu anak-anak di satu sisi penasaran mau melihat
orang yang menyulut meriam, tapi ketika akan disulut matanya dipejamkan dan telinganya ditutupi. Karena takut padahal pengen lihat dan mendengar gitu. Itu lucunya kata itu. Karena Syarif Amin menulis satu buku, Kang, itu memoir ketika beliau kecil di Bandung, Kerkuring di Bandung. Ini bukunya. Saya ingat tahun 1980-an bertemu beliau itu. Masih ya tadi meskipun sudah sepuh tapi masih jag-jag waktu itu, masih perkasa lah gitu. Oke, terus apalagi ya, nah jadi itu menjelang akhir seminggu mau Lebaran, kan bawa kakarin itu sering rantangan dulu namanya. Saya masih ingat itu dulu tuh, bawa rantang yang isinya itu ada daging, ada tumis, cabe, bihun, terus ini kentang tumis kentang gitu. Dan itu yang diutamakan itu ke tetangga, kemudian ke saudara-saudara yang dimuliakan. Gitu. Iya. Nah, memang untuk urusan makanan memang ada sesuatu yang khas gitu ya sepanjang bulan Ramadan sampai Lebaran, Idul Fitri. Makanan dan minuman yang khas itu biasanya di Tanah Sunda ada kolak atau kolak gitu, Kang. Itu untuk puasa ya. Untuk takjil. Atau istilah bahasa Sunda itu kalau takjil ngabatalan. Ada sebelum makan gitu ya, ada makan besar. Kolak. Ada kolak, kemudian candi, dan yang jarang kita ketemui misalnya sekarang ada sarikaya. Apa itu? Sarikaya itu ya seperti kue sarikaya? Enggak, bukan. Buah sarikaya. Buah sarikaya. Itu seperti buah nona atau sirsak kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada kelucuannya juga dan direkam di buku Sunda. Bukunya buku Dog Pangrewong ya, karya GS ini dianggap buku cerpen pertama dalam bahasa Sunda tahun 30 terbitan Balai Pustaka. Di situ digambarkan kelucuannya itu ada seorang ada seorang juru tulis yang kepergok buka puasa. Jadi di siang-siang dengan istrinya makan siang dengan petai oleh Wadana. Tapi giliran satu lagi si Wadana suatu ketika di kantornya itu kepergok lagi sedang buka puasa siang-siang itu lagi minum kopi susu, lagi ngepul dengan sarikaya. Di antaranya itu. Banyak hal yang kelucuan-kelucuan yang dipotret di buku Sunda dan di ini. Kembali ke makanan yang khas ya. Itu selain sarikaya, kemudian tadi menjelang Lebaran rantangan gitu. Ada istilahnya. Nah, itu, waktu itu apa? Istilahnya latar belakangnya. Istilahnya itu kikiriman atau mawaken. Saling berkirim atau membawakan sesuatu. Biasanya memang tadi betul sebagaimana Akang sebutkan, biasanya dilakukan dari orang yang dianggap bawahan ke atasan. Misalnya dari tadi ya juru tulis ke Wadana atau dari camat ke Wadana. Dari santrinya ke ajengannya gitu ya. Itu juga misalnya dipotret di bukunya sastrawan Sunda Rahmatullah Ading Apandi, Rap, itu di bukunya Dongeng Enteng di Pesantren. Misalnya kiai itu kan biasanya kiai itu kan pesantren punya kolam tuh. Nah, itu membawa ikan atau menyuruh santri untuk mengirimkan ikan ke Wadana misalnya atau ke camat gitu kan. Itu disebutnya kikiriman atau mawaken gitu. Nah, ini juga kemudian nampaknya dituruti oleh masyarakat bawah dengan tetangga saling berkirim. Kalau dalam istilah Sunda itu saling silih asaan. Saling merasakan makanan yang dibuat oleh setiap rumah tangga ya, setiap rumah tangga. Nah, terus ini ayah petasan kalau belakangan namanya terus lodongnya gitu. Kalau di sawah tuh gitu ya, habis dipanen gitu. Paling disukai gitu. Beleduk pakai karbit gitu. Nah, ini soal petasan ini menarik sebenarnya. Petasan sepanjang yang saya baca itu, Kang,
kemungkinan besar tradisinya tidak ada di orang Sunda, ada di Islam, tapi ditimba dari tradisi yang dilakukan oleh orang tua Tionghoa untuk merayakan hari-hari istimewa mereka gitu kan. Tapi itu belakangan ya itu? Enggak, kan sudah lama juga itu. Sudah lama juga. Itu. Misalnya itu saya kalau saya pasti ini berkaitan dengan misalnya penetapan pecinan-pecinan yang ada di Priangan. Misalnya dalam konteks begitu. Misalnya kayak di Bandung ya. Di Bandung tuh kan penetapan pecinannya baru ditetapkan oleh pemerintah Belanda tahun 1872. Demikian pula misalnya dengan pecinan di Cicalengka, pecinan di Tasikmalaya, pecinan di Sukabumi, itu ditetapkan tahun 1872. Jadi artinya orang Priangan paling tidak ya, itu menggunakan petasan. Jadi menuruti kebiasaan orang Tionghoa itu paling pasca 1872. Jadi kalau misalnya di orang Priangan melakukan menggunakan petasan selama berpuasa dan menjelang Lebaran, itu pasti setelah 1872, setelah pecinan ditetapkan di Priangan. Kalau lodongnya? Ya lodong itu belakangan. Belakangan pasti, karena kemungkinan besar kan kalau petasan hanya di kota, Kang. Di kota, di kampung-kampung mungkin lebih bagaimana itu ya untuk ini, untuk menyerupai dengan petasan yang ada di kota. Dan jenisnya kalau petasan banyak juga waktu itu, ada cecengekan, cacabean, beburitan, banyak. Dan itu juga direkam di buku-buku Sunda, kayak misalnya di bukunya Sarip Amin ada, di bukunya Ahmad Bakri yang paling kaya itu banyak juga di situ. Tatamburan dan lain-lain itu banyak. Sekarang masa tadi Lebaran. Nah, ini Lebaran juga beberapa hari menjelang Lebaran itu yang disebut dengan tadi Marema itu. Marema itu waktu yang lebih ramai di pasar itu Marema, waktu orang beli baju baru, beli petasan baru untuk anak-anak, petasan, mengumpulkan petasan. Kemudian apalagi ya Marema ya, mempersiapkan makanan untuk Lebaran juga di waktu Marema itu. Marema ya, kemudian tadi sebenarnya ada malaman teh Kang, harusnya ada tapi nantilah bisa di ini. Ini kita ke Lebaran dulu, Lebaran. Nah, biasanya itu kan malamnya itu kan takbiran ya. Biasanya takbiran. Takbiran biasanya masyarakat di sekitar berkumpul di masjid-masjid, di langgar gitu ya. Dan itu digunakan oleh anak-anak untuk menyulut petasan biasanya. Dan waktu itu belum ada acara Lebaran takbiran keliling di lapangan misalnya, atau keliling. Enggak. Justru misalnya salah satunya di cerpennya Ahmad Bakri itu diselingi dengan hiburan, misalnya dengan menabuh terbang. Oh, gitu. Terbang itu kan kayak seperti gendang gitu kan. Atau istilah tagonian kan, jadi menabuh perkakas gitu kan. Di waktu sementara untuk menghibur ketika takbiran berlangsung. Nah, habis takbiran karena waktu terbatas. Ya, siap. Habis takbiran, kemudian orang pada salat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, nah ada tradisi kan salaman. Kan di tradisi Timur Tengah kan tidak ada gitu ya. Salaman dengan tetangga, dengan datang ke saudara, malahan kemudian ke makam, istilahnya nyekar. Kalau sebelumnya itu pas sebelum puasa, bersihan. Kalau itu nyekar atau ngembang. Jadi bawa bunga, nabur bunga dengan air di kendi biasanya. Ya, biasanya di waktu Lebaran ya, setelah Lebaran itu ada istilah turun imbar. Jadi turun mimbar maksudnya setelah khotib berkhutbah, turun dari mimbar, itu ada yang disebut dengan hajat Lebaran. Dulu biasanya sebelum kita bubar dan bersalam-salaman itu ada hajat Lebaran. Jadi makan di situ. Makan bersama di sekitar masjid gitu ya. Jadi itu biasanya urunan
urunan dari masyarakat sekitar, makanan itu disediakan. Jadi bisa hidangannya bermacam-macam bergantung dari yang menyumbang, yang urunan itu. Di situ, nah setelah turun imbar dan hajat lebaran, barulah berkeliling bersalam-salaman. Sudah bersalaman-salaman keliling tetangga, kemudian ke keluarga, kemudian nyekar atau ngembang. Jadi dari rumah membawa air di kendi atau sekarang pakai air di bekas air mineral, botol air mineral dengan bunga. Ya, setelah itu anak-anak itu kan pengen hiburan tuh. Kalau di Bandung itu ke Situ Aksan atau ke Derenten, lamanya dulu tuh namanya kebun binatang. Ya, itu benar di Bandung paling tidak tahun 30-an setelah bersalaman kemudian setelah nyekar ke makam itu pelesiran disebutnya. Pelesir itu diantaranya ke Derenten atau kebun binatang. Nah waktu itu sebenarnya pihak pengelola Bandung Zoologis Park di waktu itu disebutnya atau kebun binatang di Bandung itu menggratiskan karcis masuk. Makanya dalam satu laporan di koran Sifat tahunan tahun 30-an itu pengunjung di hari Lebaran itu bisa nyampe 40.000 sampai 50.000 orang. Karena hari itu karena digratiskan. Digratiskan. Padahal pada hari-hari biasa hanya sekitar 500 sampai 1.000 orang pengunjung gitu ya. Kemudian benar juga ke Situ Aksan. Situ Aksan tahun 30-an itu baru dikembangkan sebagai wahana wisata di Bandung setelah diambil alih dari keluarga Haji Aksan oleh Bang Denis yang sekarang jadi Bang BJB ya di Jalan Braga itu. Waktu itu juga Situ Aksan dijadikan sebagai tempat prosesi atau ritual pehcun bagi kalangan orang pecinan lama maupun pecinan baru di Bandung. Jadi memang ini selain itu misalnya di pasca Lebaran itu atau di hari Lebaran itu yang jarang kita temui sekarang itu ada misalnya permainan sepak bola. Misalnya ada grup di Bandung misalnya ada grup dari Pios dari Jakarta yang juara Jakarta itu melawan klub Ster di Bandung yang juara Bandung. Ada nama Persija dengan Persib. Dengan Persib gitu. Itu bermain di hari raya itu. Dan itu biasa dilakukan. Pengunjungnya juga banyak. Itu biasa dilakukan Kang bukan hanya di Bandung ya, di daerah Lembang, di Cicalengka ada permainan sepak bola di hari raya terutama hari sore ya, sore hari gitu ya, setelah pelesiran, setelah silaturahmi. Oke. Itulah flashback sekilas tentang tradisi puasa di kalangan orang Sunda atau Priangan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.